Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah HMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang mana teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut, yaitu fokus pada pengaruh lingkungan, memperhatikan elemen-elemen kecil, menekankan peran reaksi, menggunakan mekanisme pembentukan hasil belajar, memperhatikan penyebab-penyebab dalam masa lalu. Kemudian mendukung pembentukan kebiasaan, dan yang terakhir untuk pemecahan masalah menggunakan pendekatan trial and error. Nah, berikut ini diuraikan teori belajar behavioristik menurut para ahli. Menurut I.L. Tardiche, belajar pada hewan dan manusia memiliki prinsip behavioristik dasar yang serupa. Belajar terjadi melalui pembentukan hubungan atau asosiasi antara pengalaman indrawi dengan kecenderungan untuk bertindak. Proses belajar ini sering disebut sebagai belajar dengan mencoba dan menghubungkan, dan berlangsung berdasarkan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh Tardiche. Hukum-hukum Johannes-Stionisme. Yang pertama ada hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan kesiapan individu untuk bertindak. Jika seseorang merasa sudah siap dan melakukan tindakan tersebut, itu akan memberikan kepuasan. Jika tidak, tindakan lain mungkin dilakukan untuk mengatasi ketidakpuasan. Yang kedua ada hukum latihan. Hukum latihan ini menunjukkan bahwa koneksi antara pengalaman dan tindakan menjadi lebih kuat melalui latihan dan melemah jika dari latihan ini dihentikan. Ini menekankan pentingnya pengulangan dalam belajar. Terus yang ketiga ada hukum efek. Hukum ini menggambarkan bagaimana hasil dari suatu tindakan dapat memengaruhi tindakan serupa di masa depan. Tindakan yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulang, sedangkan tindakan yang diikuti oleh hasil yang tidak memuaskan cenderung dihentikan. Kemudian transfer of training. Konsep transfer of training menunjukkan bahwa apa yang dipelajari dalam satu konteks dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang serupa atau terkait dalam konteks lain. Ini penting dalam pendidikan karena menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan aplikasi di masa depan. Kemudian, menurut Ivan Pavlov dan J.B. Watson, pengkondisian klasik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh J.B. Watson adalah sebuah contoh klasik bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Contohnya adalah eksperimen Pavlov dengan anjing, di mana air liur anjing yang biasanya hanya keluar saat ada makanan akhirnya keluar dalam respon terhadap stimulus tertentu, meskipun tanpa adanya makanan. Kemudian ada teori dari B.F. Skinner, yang mana B.F. Skinner mengembangkan teori operan conditioning yang memandang perilaku sebagai hasil dari hubungan antara perangsang dan respon. Pada teori ini ada dua jenis respon, responden respon dan operan respon.
Respon dan respon dipicu oleh perangsang tertentu yang disebut elidishing stimuli dan cenderung menghasilkan respon yang stabil seperti air liur yang keluar saat melihat makanan. Kemudian di sisi lain, operan respon ini dipicu oleh perangsang yang dikenal sebagai reinforcing stimuli atau penguat. Perangsang-perangsang ini mengikuti dan memperkuat perilaku yang telah dilakukan oleh individu. Pada contoh sederhana, jika seorang anak belajar dan kemudian diberi hadiah, perilaku belajar tersebut akan diperkuat dan anak tersebut akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Hidayah Hadika, Khotifah, Susilawati, dan Gunawan mengungkapkan bahwa teori behavioristik dalam praktiknya merujuk pada prinsip-prinsip dasar belajar perilaku. Prinsip-prinsip belajar perilaku ini mencakup pengaruh konsekuensi terhadap tingkah laku. Prinsip dasar dalam teori belajar perilaku adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Konsekuensi menyenangkan memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan menghukum perilaku. Penguatan dapat dibagi menjadi positif atau pujian dan negatif menghindari situasi tidak menyenangkan. Hukuman bertujuan mengurangi perilaku dengan menghadirkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian yang B, proses pembentukan perilaku. Prinsip kedua dalam psikologi perilaku adalah hukuman yang merujuk pada konsekuensi yang tidak memperkuat perilaku dan digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang C adalah pengurangan tingkah laku atau dengan menghilangkan penguatan. Extinction dalam psikologi perilaku adalah konsep di mana perilaku akan menghilang jika tidak lagi diperkuat. Cepatnya respon menghilang tergantung pada seberapa lama respon tersebut telah diperkuat. Extinction memainkan peran penting dalam mengubah perilaku yang tidak diinginkan, memungkinkan individu untuk merancang perubahan positif dalam perilaku mereka. Prinsip ini digunakan dalam perubahan perilaku, terapi perilaku, dan manajemen perilaku. Kemudian yang D, proses generalisasi dan membuat perilaku muncul dalam berbagai konteks serupa. Yang E, diskriminasi dalam mengidentifikasi perbedaan antara situasi atau rangsangan. Yang F, pembelajaran vicarious atau peniruan perilaku berdasarkan pengalaman orang lain atau perilaku yang serupa. Yang G, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Kemudian teori belajar kognitif menekankan pemrosesan informasi oleh peserta didik dan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran. Prinsip-prinsipnya mencakup pemahaman tahap perkembangan kognitif siswa, pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan pentingnya pemahaman daripada menghafal. Teori belajar sosial oleh Albert Bandura menyoroti pengaruh interaksi antara faktor kognitif perilaku dan lingkungan dalam pembelajaran, keyakinan diri, self, dan proses belajar melalui pengamatan orang lain merupakan komponen penting dalam teori ini. Teori belajar humanistik menekankan pemahaman kemudian teori belajar humanistik menekankan pemahaman diri dan pengembangan individu, dengan fokus pada pemahaman bahwa manusia memiliki dorongan intrinsik untuk belajar dan perlu merasa relevansi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsipnya mencakup pengembangan individu, keterlibatan aktif siswa, dan
pentingnya pembelajaran yang bermakna. Masing-masing teori belajar memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda. Dalam pembelajaran memiliki wawasan yang berharga bagi pendidik dan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif.